Ajang Jerman Open 2026 siap menggebrak. Tapi kenapa Indonesia cuma mengirimkan 2,5 wakil? Selamat datang kembali di analisis bulu tangkis terkini Sob. Kita akan menyelami lebih dalam tentang Jerman Open 2026, sebuah turnamen BWF World Tour Super 300 yang selalu dinantikan. Sob, bagaimana pandanganmu tentang persiapan Indonesia kali ini? Wah, pertanyaan yang sangat menarik, Sob. Memang ini agak di luar kebiasaan ya. Setelah hiruk-pikuk kejuaraan bergu Asia 2026 yang baru saja kita saksikan, perhatian pecinta bulu tangkis langsung beralih ke turnamen di Jerman ini. Dan faktanya, Indonesia memang tidak menurunkan kekuatan penuh. Hanya ada 2,5 wakil yang akan berjuang di West Energy Sport Hall Jerman dari tanggal 24 Februari hingga 1 Maret 2026. Ini adalah ajang pembuka Tour Eropa yang biasanya menjadi pemanasan sebelum seri yang lebih besar, Sob. 2,5 wakil itu frasa yang cukup unik, Sob. Bisakah kamu jelaskan lebih detail siapa saja mereka dan mengapa disebut demikian? Pasti ada cerita di baliknya. Tentu saja. 2 wakil pertama kita datang dari sektor ganda putri. Dan ini adalah pasangan-pasangan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ada Lani Trimayasari yang berpasangan dengan Apriani Rahayu. Kemudian ada Siti Fadia Silva Ramadanti yang berpartner dengan Amalia Cahaya Pratiwi. Mereka adalah harapan kita di sektor ganda putri Jerman Open 2026 ini, Sob. Jadi, 2 wakil itu adalah ganda putri. Lalu, siapa yang setengah wakilnya? Ini membuat penasaran, Sob. Nah, inilah bagian yang paling menarik. Setengah wakil ini merujuk pada pasangan ganda campuran beda negara, yaitu Hee Yong Kai Terry dan Gloria Emanuela Wijaya. Hee Yong Kai Terry ini berkewarganegaraan Singapura, sementara Gloria Emanuela Wijaya adalah kebanggaan kita dari Indonesia. Karena satu pasangannya bukan murni Indonesia, maka mereka sering disebut setengah wakil, Sob. Konfigurasi ini memang cukup unik di dunia bulu tangkis internasional. Oh begitu, sekarang saya mengerti konsepnya. Jadi dengan hanya mengandalkan 2 pasang ganda putri dan 1 ganda campuran setengah Indonesia, apakah ini berarti Indonesia menyimpan kekuatan utamanya untuk turnamen yang lebih besar seperti All England 2026, Sob? Analisis yang tepat, Sob. Jika kita lihat kalender BWF World Tour, Jerman Open 2026 ini memang berstatus Super 300. Setelah ini ada All England 2026 yang berstatus Super 1000 dari tanggal 3 hingga 8 Maret, disusul Swiss Open dan Orleans Masters di pertengahan Maret. Wajar jika para pemain bintang papan atas disimpan untuk turnamen yang poinnya lebih besar dan gengsinya lebih tinggi. Ini strategi yang sering dipakai oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ini berarti absennya banyak pemain bintang dunia di Jerman Open 2026 bisa menjadi berkah terselubung bagi wakil Indonesia yang dikirim, bukan? Terutama bagi Lani Apriani dan Fadia Amalia di sektor ganda putri, Sob. Betul sekali, ini adalah peluang emas, Sob. Federasi Badminton Dunia, BWF, telah merilis daftar peserta, dan memang tidak banyak nama-nama besar yang turun di sektor ganda putri. Lawan terberat bagi Lani Apriani dan Fadia Amalia kemungkinan besar adalah pasangan dari Taiwan atau Hong Kong. Dibandingkan lawan di turnamen Super 500 atau Super 1000, ini adalah persaingan yang relatif lebih ringan. Peluang untuk meraih gelar juara sangat terbuka lebar, Sob. Mereka juga baru saja mencatatkan hasil yang cukup impresif di Indonesia Masters 2026. Lani Apriani bahkan tembus semifinal, dan Fadia Amalia sampai perempat final. Ini pasti menambah kepercayaan diri mereka ya, Sob? Pastinya. Lani Apriani tampil luar biasa di Indonesia Masters 2026 dan berhasil mencapai babak semifinal. Meskipun akhirnya harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia, performa mereka menunjukkan peningkatan yang signifikan. Fadia Amalia juga tak kalah hebat sebelum tumbang di tangan wakil Jepang. Hasil-hasil ini jelas menjadi modal berharga bagi mereka untuk Jerman Open 2026, Sob. Bagaimana dengan setengah wakil kita, Terry Gloria? Apakah mereka juga menunjukkan performa yang menjanjikan? Dan apakah persaingan di ganda campuran juga terbuka lebar seperti di sektor ganda putri, Sob? Nah, ini bagian yang sedikit berbeda. Terry Gloria memang mencatatkan debut yang cukup baik di Indonesia Masters 2026 sampai babak perempat final. Namun untuk Jerman Open 2026, persaingan di ganda campuran justru diprediksi akan jauh lebih berat dibandingkan ganda putri, Sob. Lebih berat? Mengapa demikian? Sob, bukankah ini sama-sama turnamen Super 300? Meskipun berstatus Super 300, banyak pasangan ganda campuran penghuni 10 besar ranking dunia yang justru turun di sini.
Ada Feng Yanzhe dan Huang Dongping dari China yang merupakan pasangan nomor 1 dunia, hingga Jiang Zhenbang dan Wei Yaxin di peringkat 2. Daftar ini menunjukkan bahwa persaingan di ganda campuran akan sangat ketat dan penuh tantangan, Sob. Terry Goryeo harus berjuang ekstra keras nih, Sob. Wow, itu daftar pemain yang sangat kompetitif. Jadi meskipun peluang di ganda putri cerah, ganda campuran kita akan menghadapi tembok tebal. Apa yang bisa kita harapkan dari wakil Indonesia secara keseluruhan, Sob? Kita harap Lani Apriani dan Fadia Amalia bisa memanfaatkan momentum ini semaksimal mungkin untuk mengumpulkan poin. Sementara bagi Terry Gloria, ini akan menjadi ujian mental yang sangat berharga lawan pemain top dunia, Sob. Secara keseluruhan, German Open 2026 ini bisa menjadi panggung pembuktian bagi wakil-wakil Indonesia, Sob. Menarik sekali analisisnya. Terima kasih, Sob, atas pandangan mendalamnya. Kita tunggu aksi 2,5 wakil kita di Jerman nanti. Sama-sama, Sob. Mari kita doakan yang terbaik untuk tim Indonesia. Saksi kebangkitan ajaib The Thing, Alwi Farhan, di Istora Senayan, di mana air mata dan taktik brilian mengubah luka menjadi takhta juara Indonesia Masters 2026. Halo Sobat Bulu Tangkis, siapa sangka di tengah riuhnya Istora Senayan ada sebuah keheningan yang begitu mengguncang jiwa. Keheningan sesaat saat shuttlecock terakhir jatuh sebelum akhirnya meledak dalam gemuruh sejarah yang tak terlupakan. Dan di tengah euforia itu, kita melihat sosok yang membuat seluruh Indonesia menahan napas. Seorang pemuda tersungkur bukan karena kalah, melainkan karena beban sejarah yang baru saja ia angkat tinggi-tinggi. Namanya Alwi Farhan Al-Hasni. Alwi Farhan, bocah ajaib asal Solo yang kini resmi menyandang gelar juara Indonesia Masters 2026. Tapi tahukah kalian, di balik keringat dan senyum kemenangannya, ada narasi tentang luka, isolasi diri, dan sebuah kecerdasan luar biasa yang membuatnya dijuluki dunia sebagai The Next The Thing. The Next The Thing? Julukan itu sendiri sudah memancing rasa penasaran. Mengapa seorang atlet bulu tangkis yang identik dengan kekuatan fisik justru disebut sebagai seorang pemikir? Ini bukan sekedar otot speaker 1. Ini adalah otak yang bekerja di lapangan. Tepat. Para pengamat internasional bahkan menyematkan gelar The Thinker padanya. Bukan tanpa alasan. Alwi memiliki kemampuan membaca arah angin, ritme jantung lawan, bahkan celah psikologis terkecil di poin-poin krusial. Ini seperti menonton pertandingan catur cepat, tapi dengan raket. Dan puncaknya adalah di final Indonesia Masters 2026. Alwi benar-benar menghancurkan wakil Thailand, Panicapon Terarat-Sakul, bukan dengan smash mematikan, tapi dengan efisiensi yang luar biasa. Skornya 21-5 dan 21-6. 21-5, 21-6. Itu bukan sekedar angka, itu adalah simfoni taktik. Alwi seolah tahu kemana lawan akan bergerak bahkan sebelum langkah itu dimulai. Tapi kecerdasan ini tidak muncul begitu saja, speaker 2. Ada proses pendewasaan yang menyakitkan di baliknya. Dan inilah yang menarik perhatian kita. Dunia mungkin mengenalnya sebagai juara dunia junior pertama dari Indonesia di sektor tunggal putra pada tahun 2023. Tapi, siapa yang tahu badai sunyi yang melanda Alwi saat transisi dari junior ke senior? Betul. Ada lubang hitam yang ia lalui dari akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Ekspektasi publik yang begitu besar, yang haus akan sosok pengganti Taufik Hidayat atau Anthony Ginting, benar-benar menghimpit pundaknya yang masih muda. Media sosial yang seharusnya menjadi ajang pujian, malah berubah menjadi tuntutan tak berujung. Sampai pada satu titik, Alwi mengambil langkah drastis, menonaktifkan semua akun media sosialnya. Ia mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia digital. Sebuah keputusan yang berani dan mengguncang emosi penggemarnya. Ia bahkan pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancara YouTube yang menyentuh hati. Saya harus menemukan kembali siapa Alwi, bukan apa yang diinginkan orang dari Alwi. Di saat netizen menganggapnya habis, Alwi justru sedang merajut kembali mentalitas The Thing-nya dalam kesunyian. Ia belajar bahwa untuk menguasai lapangan, ia harus terlebih dahulu menguasai dirinya sendiri. Psikologi seorang pemenang memang sering terbentuk dalam keheningan speaker 1. Dan inilah yang membawa kita ke drama Istora 2026. Perjalanan Alwi di turnamen ini adalah sebuah tes ketahanan psikologis yang brutal. Kita tentu tidak akan pernah melupakan momen di perempat final melawan Wang Chengxing dari Cina. Laga itu speaker 1 bukan lagi soal teknik semata. Itu adalah pertarungan siapa yang lebih dulu menyerah pada rasa sakit. Di game ketiga, Alwi mulai tertatih. Kram hebat menyerang kakinya.
Setiap ia melompat, wajahnya meringis menahan nyeri yang luar biasa. Seluruh penonton di Istora dan jutaan lainnya di depan layar kaca merasakan empati yang mendalam. Ada bisik-bisikan di tribun. Apakah dia akan mundur? Tapi Alwi Farhan, The Thing, membuktikan julukannya. Ia tidak memaksakan serangan fisik, sebaliknya ia memperlambat tempo, memainkan penempatan bola yang memaksa lawan berlari lebih jauh, sementara ia meminimalkan pergerakan kakinya yang cedera. Sebuah strategi brilian yang lahir dari pikiran, bukan hanya otot. Dan ia memenangkan pertandingan itu dengan kepala dingin di tengah tubuh yang terbakar rasa sakit. Momen saat ia berjalan keluar lapangan dengan bantuan tim medis, sembari tetap tersenyum dan melayani permintaan tanda tangan fans dengan tangan gemetar, menjadi video paling viral di YouTube tahun ini. Dia bukan lagi sekedar atlet speaker 1, dia adalah simbol keteguhan hati dan kecerdasan. Tapi yang membuat publik semakin terobsesi dengannya adalah kemampuan komunikasi atau public speakingnya yang matang. Di saat atlet lain mungkin hanya memberikan jawaban klise, Alwi berbicara dengan kedalaman filosofis. Kemenangan ini bukan milik saya, tapi milik Allah yang meminjamkan tenaganya kepada saya. Ucapnya di atas podium dengan suara tenang namun berwibawa. Gaya bicaranya yang tertata mencerminkan bagaimana ia mengelola strategi di lapangan. Ia adalah sosok langka, seorang pejuang yang juga seorang intelektual. Kini, peringkat dunianya melesat ke jajaran elit, masuk ke dalam 16 besar dunia. Tapi tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan target All England dan Olimpiade di depan mata, beban itu kembali datang. Namun kali ini, Alwi tidak lagi takut. Ia sudah melewati badai sunyi dan kembali lebih kuat. Melihat Alwi Farhan hari ini adalah melihat masa depan bulu tangkis Indonesia yang lebih cerdas dan tangguh. Ia mengajarkan kita bahwa menjadi the next tidak harus menjadi salinan dari legenda masa lalu. Ia tidak harus menjadi Taufik yang baru atau Ginting yang baru. Ia adalah Alwi Farhan, sang pemikir, yang membawa rakyatnya ke medan perang dengan doa dan taktik. Dan bagi kita, para penggemar, dukungan kita bukan hanya saat ia mengangkat trofi, tapi juga saat ia berjuang mengalahkan keraguan di dalam dirinya sendiri.